Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya mau bikin 7 olahan cemilan keluarga yang cocok untuk ide cemilan ataupun ide usaha rumahan. Nah, yang penasaran apa aja? Ayo kita simak video saya sampai dengan selesai dan sampai dengan habis. Sambil nonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Pertama di sini saya akan bikin pisang goreng wijen yang super renyah dan super kriuk. Ini crispy dan kriuknya itu tahan lama teman-teman. Nah, yang penasaran bagaimana sih dan apa aja bahan-bahannya? Ayo kita simak video saya sampai dengan selesai. Sekarang kita siapkan wadah, tuangkan tepung beras, tepung terigu, garam, gula. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tuangkan air es atau air dingin. Kita aduk lagi hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata dan pastikan gak ada bahan yang bergerindil. Lalu kita tuangkan juga margarin yang sudah kita lelehkan, wijen yang sudah kita sangrai. Lalu kita aduk lagi hingga sampai dengan tercampur merata. Sekarang adonannya kita sisihkan terlebih dahulu. Kita ambil satu sisir pisang, boleh menggunakan pisang apa aja, yang pasti pisangnya udah matang. Lalu pisangnya kita kupas dan kita belah menjadi 2 atau disesuaikan ya teman-teman. Kalau pisangnya besar boleh dijadikan 3 atau dijadikan 4. Lalu kita celupkan ke dalam adonan yang sudah kita siapkan tadi. Kita balurkan, pastikan semuanya tercampur merata. Setelah itu kita panaskan minyak. Goreng dalam minyak panas, tunggu sampai dengan berkulit. Setelah berkulit kita balik dan kita tunggu bagian sisinya itu kuning kecoklatan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita matikan api kompor, kita angkat dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini cocok banget buat ide jualan ataupun cemilan santai bersama dengan keluarga. Pisang goreng wijen ini super kriuk teman-teman. Ini jadi favorit orang satu rumah. Jadi seperti inilah teman-teman resep cara bikin pisang goreng wijen. Langsung aja di sini kita resep yang kedua. Di sini kita siapkan 500 gram kacang tanah dan 2 butir telur ayam. Tambahkan juga bumbu halus, bawang putih dan cabai yang sudah kita haluskan, garam dan gula. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita tambahkan juga ada 400 gram tepung ketan putih. Lalu kita aduk hingga sampai dengan semuanya tercampur merata dan terbalur seperti ini. Lanjut aja kita panaskan minyak, goreng dalam minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi ini jangan digoreng menggunakan api besar ya teman-teman, takutnya gosong. Sambil kita pisah-pisahkan, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini kita angkat dan ini sudah siap untuk kita sajikan. Selain bisa buat ide jualan, ini juga bisa untuk jajanan lebaran. Pertama-tama di sini saya akan kukus ubi sampai dengan teksturnya lunak. Sambil kita nunggu kita mau bikin isiannya, di sini ada kelapa parut, gula dan pewarna makanan. Masak, aduk sampai dengan matang dan menjadi unti seperti ini. Ini ubi jalarnya, setelah matang kita pindahkan ke dalam mangkok. Lunakkan sampai dengan lembut. Setelah lembut seperti ini teman-teman, kita tambahkan 5 sendok makan tepung terigu dan setengah sendok teh garam. Kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata dan menjadi adonan. Lanjut sekarang kita ambil, kita buat seperti ini. Kita beri isian untinya tadi, kita tutup dan rapikan. Kita lakukan semua hingga sampai dengan selesai. Sambil kita bentuk, kita panaskan minyaknya teman-teman. Jadi ini satu resep dapatnya banyak banget seperti ini. Lanjut goreng dengan minyak panas sampai dengan kuning keemasan. Setelah kuning keemasan seperti ini kita balik. Kita tunggu sampai dengan kuning merata. Setelah kuning merata kita matikan api kompor. Kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah siap untuk disajikan. Cocok untuk cemilan di musim hujan. Ini kalau sudah makan seperti ini teman-teman, makan satu aja nggak cukup. Ini cocok banget buat cemilan keluarga ataupun ide bisnis rumahan. Enak banget teman. Langsung aja kita siapkan panci, tuangkan tepung beras, gula dan
air dingin. Sambil kita rebus, terus kita aduk sampai dengan semuanya kalis. Setelah kalis seperti ini, kita tuangkan tepung tapioka dan kita aduk hingga sampai dengan semuanya benar-benar kalis. Nah, setelah kalis seperti ini, teman-teman, kita pindahkan atau kita bagi menjadi 3 bagian. Kita beri pewarna. Di sini saya beri warna kuning, hijau, dan warna merah atau warna pink. Nah, ini kita bentuk seperti ini aja. Lakukan semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan adonan selesai. Setelah seperti ini, kita kukus selama dengan 10 menit. Setelah 10 menit ini tampilannya cantik banget. Lalu ini saya sudah siapkan kelapa parut yang sebelumnya sudah saya kukus dan saya beri garam. Lalu kita aur-aurkan. Jadi ini hanya modal tepung dan kelapa, teman-teman. Jadi cemilan enak seperti ini. Ini bisa juga dimasukkan ke dalam mika kecil, diberi stiker, bisa buat ide usaha atau ide jualan. Jadi cukup seperti ini aja, teman-teman. Ini rasanya itu gurih dan manis. Langsung aja teman-teman, di sini kita siapkan wadah atau mangkok, lalu kita tuangkan tepung terigu, tepung tapioka, gula pasir, garam, margarin, susu kental manis, dan santan bubuk. Lalu kita adoni menggunakan tangan seperti ini sampai dengan semuanya tercampur merata dan teksturnya seperti ini. Setelah seperti ini kita tuangkan air dingin, kita uleni hingga sampai adonannya ini benar-benar kalis. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kalis kita tutup dan kita diamkan selama dengan 20 menit. Setelah 20 menit kita bagi menjadi 2. Ini yang bagian satunya kita beri warna coklat, boleh menggunakan warna apa aja. Lalu kita pipihkan atau kita rolling seperti ini, teman-teman. Setelah kita rolling menjadi tipis seperti ini, lalu kita tumpuk menjadi 2. Kita potong, teman-teman. Kita bagi lagi menjadi 2, lalu kita rolling lagi hingga sampai benar-benar ini menyatu. Setelah itu kita gulung. Setelah kita gulung semua, kita bungkus menggunakan plastik, kita diamkan di dalam kulkas selama dengan 30 menit. Setelah 30 menit kita keluarkan dari freezer, lalu kita potong menggunakan pisau yang benar-benar tajam, dipotong atau diiris setipis mungkin seperti ini. Setelah itu kita goreng dalam minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng hingga sampai dengan kering atau sampai dengan kecoklatan seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita sajikan. Sekarang langsung aja, di sini saya punya 1 keping bihun jagung. Kita rebus hingga sampai dengan benar-benar lunak. Setelah lunak kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini yang sudah kita tiriskan, kita potong-potong biar nggak panjang-panjang ya teman-teman. Setelah kita potong-potong seperti ini, lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing di sini kita beri pewarna makanan ya teman-teman. Di sini kita beri masing-masing, untuk warnanya disesuaikan aja dengan selera. Di sini ada yang warna pink, ada yang warna oranye, ada juga yang warna hijau. Nah, ini bihun yang sudah kita warnai, kita sisihkan terlebih dahulu. Langsung aja kita siapkan mangkok, kita tuangkan tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, masing-masing nanti porsinya saya cantumkan ke dalam kolom deskripsi, garam, vanili cair atau vanila, tambahkan juga 1 saset 65 ml santan, tambahkan air, lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan nggak ada bahan yang bergerindil. Nah, setelah semua tercampur merata seperti ini teman-teman, kita ambil adonannya seperempatnya atau seperlunya aja ya teman-teman. Lalu kita beri pewarna hijau atau pasta pandan. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk adonan yang satunya yang masih warna putih, kita tuangkan bihun yang sudah kita beri pewarna tadi. Lalu di sini bihunnya kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Sambil kita aduk, di sini saya sudah panaskan kukusan, lalu kita olesin minyak ke dalam cetakan. Kita panaskan, lalu kita tuangkan adonan bihunnya ke dalam cetakan seperti ini. Kita kukus selama dengan 10 menit.
Setelah kita kukus selama dengan 10 menit teman-teman seperti ini. Lalu bagian atasnya kita tuangkan adonan yang berwarna hijau tadi. Setelah semua adonan hijaunya kita tuangkan, kita kukus sampai dengan semuanya matang atau sampai dengan matang ya teman-teman. Nah ini hasilnya, ini udah matang. Kita matikan api kompor, kita angkat dan ini kita keluarkan dari cetakannya teman-teman. Dan hasilnya itu cantik banget, menarik, dan ini bikin ide jualan atau isian snack box. Bisa juga buat cemilan keluarga di rumah, sajian acara apa aja juga cocok ini teman-teman. Ini enak, rasanya itu manis, gurih, dan harum dari aroma santannya itu teman-teman. Jadi kalau kalian di rumah punya bihun, bingung mau dibuat apa, coba bikin olahan seperti ini teman-teman. Lanjut sekarang kita siapkan mangkok, kita tuangkan tepung ketan, tepung tapioka, tambahkan sejumput garam dan air. Setelah itu kita uleni dengan tangan hingga sampai dengan adonannya kalis. Nah setelah adonannya ini benar-benar kalis seperti ini, kita ambil sedikit lalu kita bikin bulat-bulat seperti ini teman-teman. Lakukan semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Setelah itu kita siapkan panci, kita ambil 400 gram gula merah, tambahkan air, kita masak sampai dengan mendidih. Setelah mendidih kita masukkan olahan yang sudah kita bikin bulat-bulat tadi, rebus sampai dengan mendidih. Setelah mendidih dan matang kita tambahkan cairan tepung tapioka hingga sampai dengan mengental. Setelah mengental kita masukkan atau kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah, mangkok, alat apa aja yang kalian punya. Lalu kita beri santan atau susu cair di atasnya. Nah, lebih cantik atau lebih manis di sini kita tambahkan irisan daun pandan. Ini enak banget, bikin semua orang ketagihan.